Sampai di Mekah ya sudah, kita tinggalkan dia di dalam, kita kunci pintunya. Kalau enggak kemana-mana, Bu, menyusahkan kepada jemaah yang lainnya. Dan sampai pelaksanaan wukuf, ketika mau melaksanakan haji, kita titipkan di PKHI, Pusat Kesehatan Haji Indonesia. Kita titipkan di sana, sebab gak layak ini melakukan ibadah haji. Sampai di sana kita titipkan, saya naik ke lantai 2, tidak taunya banyak yang kayak dia, Bu. Jadi gak satu tok jemaah haji yang lain yang linglung kayak dia, itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabiyul Mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Al-hadis au kama qala. Bapak Ibu sekalian, calon jemaah haji yang sangat-sangat kami muliakan, calon-calon tamu Allah di tahun ini, insya Allah juga sebagai calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah 2 tahun pelaksanaan ibadah haji ini ditunda, alhamdulillah tahun ini dibuka kembali dan insya Allah akan dilaksanakan kembali. Dan alhamdulillahnya tahun ini yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tamunya itu adalah Anda semuanya. Kenikmatan yang tidak ada batasnya. Di mana di sana kalau kita lihat masih banyak yang ingin melakukan ibadah haji, tapi kalau tidak dipilih oleh Allah tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah tahun ini yang dipilih oleh Allah adalah Anda semuanya, yang akan dipanggil oleh Allah menjadi tamunya tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji di sana ini adalah Anda semuanya. Toh walaupun demikian, Bapak dan Ibu sekalian, walaupun kadang-kadang sudah dipanggil oleh Allah, sudah diizinkan oleh Allah, tapi masih ada yang sudah dipanggil ini yang belum diizinkan untuk melaksanakan ibadah di sana. 5 tahun lalu saya petugas, Bapak dan Ibu sekalian. Saya bawa jemaah di Bondowoso. Itu sudah dipanggil, Pak. Di sini dalam keadaan sehat, cek fisik di puskesmas, vaksin sudah lengkap. 10 menit, sebab kami gelombang ke-1, 10 menit sebelum pesawat landing di Madinah, bingung dia, Pak. Linglung. Minta apa? Minta pulang. Sudah di pesawat, Bu, Pak. 10 menit pesawat akan sampai di Madinah, 10 menit pesawat nanti akan landing di Madinah, malah minta pulang. Blank sudah. Padahal ketika akan jalan dalam keadaan baik-baik saja. Ya gak mungkin lah kita pulangkan. Ya. Yang diingat apa, Pak? Sapinya.
Begitu ditanyakan, "Napa Pak wi Pleman?" Aduh, sampai kita pakani. Paham nggih? Ya, ada tetangga saya ini insya Allah paham. Ya? Ya. Apa? Sapi belum saya kasih makan. Kok sih eling sapi ini? Jadi sampai di Madinah Pak, ya kita, ya bagaimana jemaah biasanya. Cuman begitu, sampai di pondokan pun juga masih linglung, masih bingung. Mau kemana saya ini? Tetap yang diminta adalah ingin pulang. Pokoknya pengen pulang. Ya, ini dipanggil oleh Allah tapi tidak diizinkan untuk ibadah. Sampai di Madinah, 1 minggu lebih kita di Madinah, belum sekalipun dia menginjakkan kaki ke Masjid Nabawi. Sudah sampai di Madinah, Bu. Kalau kita, kebetulan kalau di Madinah, hotel kita itu nggak ada yang jauh, Pak. Insya Allah dekat semuanya. Kita buka jendela, itu sudah kelihatan Masjid Nabawi. Tapi, walaupun sudah sampai di situ, kalau Allah belum mengizinkan dia untuk sholat di Masjid Nabawi, sampai kita ke Mekah, dia belum sempat sekalipun menginjakkan kaki, apalagi sholat. Menginjakkan kaki di Masjid Nabawi saja, tidak sanggup. Itu sudah hilang akal pokoknya. Nih. Sampai akalnya ya tinggal ke sapinya itu, Pak. Nih. Sampai ke Mekah juga begitu, Pak. Sampai kita sama teman sudah dipakein baju aja sudah. Ya, kita sama yang teman-temannya satu kelompok dengan dia, satu kampung dengan dia itu, Pak, digantiin bajunya, kemudian niatnya sudah nggak masuk akal sudah, Pak. Sudah nggak bisa niat. Ketika kita akan mau ke kota Mekah. Sampai di Mekah ya sudah, kita tinggalkan dia di dalam, kita kunci pintunya. Kalau enggak kemana-mana, Bu, menyusahkan kepada jemaah yang lainnya. Dan sampai pelaksanaan wukuf, ketika mau melaksanakan haji, kita titipkan di PKHI, Pusat Kesehatan Haji Indonesia. Kita titipkan di sana. Sebab gak layak ini melakukan ibadah haji. Sampai di sana kita titipkan, saya naik ke lantai 2, tidak taunya banyak yang kayak dia, Bu. Jadi gak satu tok jemaah haji yang lain, yang linglung kayak dia, itu banyak. Solusinya adalah sebab dia itu sudah tidak mampu melaksanakan ibadah haji, dan dia sudah melunasi biaya haji, maka hajinya dibadalkan kepada petugas. Eman. Sudah sampai di sana, sampai di Mekah, sampai di Madinah, malah tidak bisa melakukan apa-apa, melakukan ibadah. Bahkan tahun 96 ada kejadian yang aneh, Pak. Ada teman itu, ada satu jemaah, kita hadapkan, ya, Ka'bah mungkin di depan sana, kita hadapkan situ itu. Apa kata dia? Mana Ka'bah? Saya tidak lihat. Sudah di depan Ka'bah. Apa kata dia? Saya tidak bisa melihat. Matanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melihat Ka'bah. Entah apa dosanya ini. Jadi kalau di sana itu, Pak, satu, jangan sampai ada sedikit pun di dalam hati kita itu yang namanya sifat sombong. Jangan sekalipun. Kenapa? Balasannya langsung saat itu juga. Ini saya yang mengalami, Bu. Bukan siapa-siapa, saya yang mengalami, Pak. Jadi tahun 92 saya haji, Pak. Kebetulan teman saya ini yang mau jadi petugas di sana itu, menjadi tenaga musiman di sana itu ya memang fisiknya laki-laki tapi kemayu gitu. Apa kemayu? Kalau mandi lama sekali. Bopo sing digosok itu. Ya, jalan juga lambat, ganti baju juga lambat.
Habis itu sebab kita itu petugas mau haji tamattu. Kita melakukan haji tamattu. Kalau tamattu apa dulu setelah kita sampai di sana, Pak, Bu? Melaksanakan sudah kita ambil niat di Tanim, atau waktu itu saya di Jeddah, saya di airport Jeddah, saya niat di situ, kemudian kita melaksanakan umroh ke kota Mekah. Waktu tawaf, sebab dia jalannya lambat, saya kan kepengen cepet dan wis gitu, Pak ya. Saya itu jalannya lambat, saya tunggu ya lambat, masya Allah, cek pelan nih wong iki. Tawaf saya masih kuat lah menemani dia. Kenapa? Tawaf itu, Pak, semakin dekat kita ke Ka'bah, semakin sedikit cepat waktu yang akan kita tempuh. Tapi kalau sampai nanti datangnya pada waktu jamaah sudah banyak, jangan sekali-kali sampai itu memotong jalannya jamaah yang sedang tawaf. Nggak apa-apa sampai tawaf jauh dulu. Mau masuk ke tempat matofnya itu, tempat tawafnya itu, sampai niat biasa, niat misalnya bismillah di Hajar Aswad sudah ada di samping kita, kita melambaikan tangan dengan membaca apa, Pak? Allahu. Nggak apa-apa jauh sampean jalan, tapi semakin jauh Anda jalan, semakin mepet ke Ka'bah. Paham gak maksud saya? Gak apa-apa jauh dulu, tapi nanti tawaf satu semakin dekat, semakin dekat, tawaf kedua juga semakin dekat, tawaf ketiga juga semakin dekat, maka semakin sedikit waktu yang Anda tempuh. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah kelima, sampean ya metu meneh, jangan di situ aja, metune angel sampean. Walaupun nanti setelah tawaf itu ada kegiatan yang kita lakukan. Apa itu? Sholat sunnah tawaf. Di mana dilakukan itu, Pak? Di belakang makom setelah tawaf. Seandainya tidak memungkinkan Anda untuk sholat sunnah tawaf di situ, maka di mana saja boleh Anda melakukannya. Jangan memaksa, Pak. Kadang-kadang saking kepinginnya sholat situ, kepingin afdaliyah sunnahnya, malah ganggu jemaah yang lain. Ibu-ibunya dikon sholat, sing lanang malah gini kabeh. Iki dalane wong, Pak. Sampai nutupi jalannya yang akan ganggu ndak itu. Kalau ganggu bagaimana hukumnya? Ya jelas. Sudahlah, kalau memang tidak memungkinkan situ, sampai sholat yang agak jauh. Sholat yang agak jauh. Seandainya sampai kelupaan tidak sholat, wah sudah pulang ke pemondokan, lupa tidak sholat, kodok sholat sunnah tawaf di pemondokan boleh. Saya temukan itu di kitab Al-Mughni, dibolehkan. Seandainya lupa juga, ingat sudah pulang ke Indonesia, kodok di sini boleh, Pak. Diangkat sedikit, Mas, ada kitabnya. Lagi ke atas. Loh, ke atas, Mas, ke atas. Lagi? Sudah, ini dia. Lagi, Mas, ini tawaf pada, Mas. Setelah tawaf, lagi ke atas lagi. Sudah sebelumnya. Nah, ini, Pak. Salat sunnah tawaf jika tidak mungkin dilaksanakan di belakang makom Ibrahim, dapat dilaksanakan di mana saja tempat yang sampean sempat untuk melakukan sunnah tawafnya. Baik. Seandainya lupa, dapat dilaksanakan ketika sampean pulang loh. Lali misalnya, wah aku lali kok gak sholat sunnah tawaf. Pulang ke Indonesia ingat, walaupun ingatnya sudah setahun yang lalu, boleh sampean sholat sunnah tawaf di situ, dapat pahalanya sunnah tawaf. Baik. Setelah tawaf, kemudian apa yang dilakukan Bapak Ibu? Tadi sholat itu, tawaf itu kan wajibnya apa? Satu, suci, baik suci najis ataupun suci hadas. Baik itu hadas kecil ataupun hadas, itu wajib suci. Pakaian yang Anda pakai juga wajib suci. Ya. Selama itu boleh nggak pakai wangi-wangian? Nggak boleh, baik bapak-bapak atau ibu-ibu nggak boleh pakai wangi-wangian kecuali sebelum niat. Sebelum niat sampean mandi, sampean wangiin badan sampean boleh. Yang diwangiin hanya badan, bukan baju.
Kenapa baju nggak boleh? Ibu pakai jilbab, jilbabnya diwangiin. Setelah itu niat, habis niat wudhu, jilbabnya ditanggalkan, dibuka, digantung. Setelah itu dipakai lagi. Hukumnya sama dengan memakai wangi-wangian itu. Paham nggih? Kalau pewangi gimana Pak? Pewangi yang untuk nyuci. Pewangi itu 1 jam hilang nggak baunya itu? Wanginya? Hilang. Kalau gitu sudah bukan wangi lagi namanya. Tapi kalau sampean masih ada minyak wangi, kemudian sampean gosokkan, bawa bapak ke bajunya, ya, baju ihramnya itu digosokkan. Takutnya sampean wudhu, sampean BAB, sampean masuk toilet, itu ditanggalkan, kemudian dipakai lagi. Kalau masih wangi, hukumnya sama dengan memakai wangi-wangian. Kalau di badan bagaimana? Lengket di badan kita. Gak mungkin ada yang kita buka wong lengket wanginya di badan. Asal makainya sebelum niat. Dan itu boleh. Okay. Baik, salat sunnah tawaf tadi insya Allah sudah ini nggih, tidak ada masalah. Lanjut sa'i Mas. Tadi sampai mana? Sa'i. Tawaf sudah, penjelasan tawaf tadi nggih, sudah nggih. Sakniki sa'i. Kalau tadi tawaf itu kita bisa pendekkan semakin dekat dengan Ka'bah, maka sa'i tidak ngefek Pak. Sampai mau dekat kemana saja ya segitu itu jauhnya. Dimulai di mana sa'i itu? Dimulai di Bukit Sofa sampai di, alhamdulillah saat ini Bu, Bapak Ibu sekalian, di Saudi itu sudah ada pembatasnya. Kapan sampean itu sudah bisa kembali lagi. Kalau dulu itu nggak ada Pak, sehingga batasan itu sudah ditulis di atas. Kadang-kadang itu kita masih kepengen sampai naik gak notok kayaknya gak sah. Gak usah notok sampai naik-naik itu ya. Apalagi saat ini tempat sa'inya kan sudah ada 4 lantai dengan yang paling atas itu. Itu biasanya yang di bawah memang dibuatkan bukit-bukitan kayak gitu Pak. Tapi sebetulnya sebelum bukit itu sudah ada tempat yang namanya kita itu untuk bisa kembali. Jadi kalau tidak mantep misalnya, kalau nggak akan monggo sampai lakukan asal nggak ketinggalan kepada jemaah lainnya. Kalau begitu tawaf itu dimulai sofa, kemudian sampai ke, itu dihitung 1 Bu. Jangan sofa, marwah kemudian sofa lagi dihitung 1, jangan. Kenemenen sampean itu. Nih, hitungnya 1 itu mulai sofa sampai, itu. Kembali ke tadi yang saya bolak-balik 2. Jadi nanti yang ke-7 di mana? Iya, jelas itu. Mungkin satunya di sana. Pasti kalau ganjil akan ketemu di sana. Nih. Kalau sa'i insya Allah nggak banyak lupanya lah Pak. Sudah kita hitungnya itu mantep. Tapi kalau tawaf itu kadang-kadang juga ada lupanya. Dapat 1 apa 2, dapat 3 atau dapat 4. Biasanya pakai apa Bu? Nah, nggak bisa, aku wis nyoba malah kumpul nang kene kabeh. Sudah, gak iso. Dibuang. 7. Pindah gak kantong kabeh, Pak. Ya sama-sama menghitung enaknya. Tapi seandainya lupa, sama-sama lupa ini ya. Dapat 3 apa dapat 4? Diambil yang mana, Pak? 3. Diambil yang 3, diambil yang yakin. Ya, diambil yang yakin bukan yang kecil, yang yakin. Ya. Sama dengan sampean sholat Isya, jangan memaksakan. Iki untuk telu ta untuk papat ya. Terus papat ae lah. Jangan. Tetap yang diambil adalah yang yakin. Sholat Isya juga gitu. Kalau sampean tidak jemaah banyak lupanya itu, Pak. Ini 3 apa 4 ini. TV ini wis kadung main. Papat ae wis. Allah. Kalau tadi tawaf kita wajib suci, maka sa'i wajib suci apa enggak, Pak? Enggak wajib suci.
Bahwa sampean ngentut bolak-balik tetap sah. Deh. Tapi kalau sedang tawaf, wudhu lagi, kecuali ada sesuatu yang memang tidak bisa kita tinggalkan. Contoh gini, kita sudah biasa di sini, biasanya ibu-ibu nyentuh bapak itu wudhunya batal. Kalau sampean masih memegang pendapat itu, Bu, nggak selesai tahu sampean walaupun setahun. Tiap nyentuh wudhu lagi, nyentuh wudhu lagi gitu. Enggak, kita ada kemudahan pada saat itu loh ya. Pada saat itu ada kemudahan, kita niat untuk mengikuti pendapat Imam Hanafi yang tidak membatalkan ketika kita memegang suami atau memegang lawan jenis. Kalau kentut gimana, Pak? Wajib wudhu lagi, Pak. Sebab nggak ada satupun mazhab di dalam fikih ini yang mengatakan wudhu itu kentut itu tidak membatalkan wudhu. Kalau nyentuh tadi masih ada yang membatalkan, masih ada yang tidak membatalkan. Nek kentut, kebelet misalnya, makanya sebelum tawaf itu Pak disiapkan betul Pak. Nek saya kebelet masih titik-titik buak dulu Pak. Kenapa? Itu nanti jadi penyakit. Dikempesin dulu. Kenapa Ibu? Melanjutkan tawaf yang sudah dapat 3, ngentut, walaupun nggak sengaja batal. Wajib wudhu lagi. Dan toiletnya itu jauh. Maka solusinya begini. Ini gak ngandani elek Pak ya, tapi ngandani cepet. Sebetulnya tidak boleh ini. Sampean ketika ada zam-zam itu, di pojok-pojok kan ada zam-zam itu, ambil gelasnya, kemudian tuangkan ke dalam gelas, buat itu wudhu di situ juga. Kalau ke toilet jauh, teman sampean sudah selesai. Asal di gelas itu boleh. Yang nggak boleh itu sampean buka, kemudian wudhu kayak itu ditangkap sampean. Ya, itu solusinya. Bukan gak ngandani elek, tapi ngandani supaya sampean tidak ketinggalan jamaah. Itu ya. Ono banyu kok tayamum, nggak ada yang membolehkan. Tayamum itu boleh, nek banyu gak ono Pak. Walaupun jauh ada apa enggak? Lah itu solusinya tadi saya kasih tahu itu. Wes minum di zam-zam itu. Ipo-ipo ngombe nek ana sing delok sampean tuang di gelas kemudian buat wudhu di samping situ. Boleh dan banyak yang melakukan itu. Ada lagi? Baik, sa'i selesai. Lanjut Mas. Nah, di sa'i ini, sa'i itu apa sih Pak? Sa'i apa? Insya Allah sudah paham. Buat Bapak. Di mana waktunya? Sing melayu-melayu kecil itu di mana? Apa mulai sofa melayu tok? Enggak toh? Kapan? Ketika kita sampai di tanda hijau. Dulu tanda hijaunya masih tiang, Pak. Saat ini tanda hijaunya bukan tiang tapi lampu yang ada di atas kita itu yang dihijaukan. Nah, ini Pak. Ini hijau di atasnya itu, Pak. Ya, tadi hijau lampunya ini. Itu yang disunnahkan untuk siapa? Untuk bapak-bapak melakukan lari kecil. Bagi ibu-ibu gak usah, gak sunnah, tetap jalan biasa. Bapak-bapak boleh begitu, memang disunnahkan itu. Tapi jangan sampai meninggalkan ibunya, kan begitu Pak ya. Makanya saya kadang bingung. Ibu kalau tawaf nutup muka boleh enggak Bu? Ibu-ibu nggak boleh nutup muka toh? Itu kan ujian buat sampean Pak. Kita dalam keadaan ibadah, tawaf, melihat wanita yang wajahnya kebuka. Bapak ini Bu, mohon maaf ini laki-laki Pak ya, tak kasih tahu. Nek bapak-bapak ini, pokoknya wajahnya masuk. Bah agak endek, bah hitam, bah lemu, tak penting. Kalau wajahnya masuk sudah kan. Wong kono ayu-ayu Bu. Nah, ono wong Pakistan, ono wong Dagestan, itu dibuka semuanya. Kalau ini gak salah nuntun nanti Bu. Insya Allah enggak Pak ya.
Kecuali disengaja. Oh, maaf Bu, lupa. Oh, itu diuji tuh. Kenapa kok tepatnya uang ibadah konsen itu supaya ujiannya untuk mata bapak-bapak ini memang. Nggih, dijagalah pandangan itu Pak. Ya kalau usia segini kan wis gak ngefek Pak ya. Kata siapa? Baik, sampai di lampu hijau ini ada doa khusus yang dibaca. Apal doanya? Gimana doanya Pak? Rabbil fir warham wa'fu. Kapal. Gini aja, nanti sampean download aplikasi doa haji, sampean pakai Walkman tempel di telinga. Sambil jalan nanti sampean setel itu. Ikuti ucapan itu. Lebih gampang timbang sampean bawa buku. Ada dulu jemaah saya bawa buku diladap melakukan Pak. Konsen ke buku terus sampai ke sana. Nih. Jadi download aja itu, kemudian simpen di HP. Doa lengkap Bu. Doa tawaf ke-1 di situ sampean download. Doa tawaf kedua, doa sa'i sampean dua. Doa ketika sampai di lampu hijau sampean download itu, nanti disetel ketika sa'i. Nggih, setel pakai Walkman sampean tinggal mengikuti. Sebab kadang ada memang sing gaet ono, sing maca doa ya ono, tapi kadang kita nggak konsen kan begitu. Iki ngomong apa pembimbingnya kan kadang nggak jelas. C, tidak ada sa'i sunnah. Wis gak usah ya. Mentang-mentang sa'i pahalanya gede, was tak sa'i meneh, ndak ada sa'i sunnah. Yang ada tawaf sunnah. Sampai sudah tahallul nanti ya, kan sudah tahallul, kemudian nunggu sampai pelaksanaan ibadah hajinya. Sebelum ibadah pelaksanaan hajinya itu, setiap sampean mau sholat misalnya, oh ini kok imame kayaknya masih lama, adzannya masih lama, gunakan untuk tawaf. Gunakan untuk tawaf. Bajunya gimana? Ya baju sampean ini yang sampean pakai untuk sholat itu. Namanya tawaf sunnah. Yang ada hanya tawaf sunnah. Jadi gak usah semangat, sa'i gak ada sunnahnya Bu. Sa'i itu satu paket dengan ibadah. Sehingga tidak ada yang namanya sa'i sunnah. Oke? Baik. Selesai? Ada yang tanyakan mengenai sa'i ini? Hitungannya? Monggo Ibu. Waalaikumsalam Bu. Oh, ihram tapi pakai wangi-wangian. Nggih. Oh, nggih, Bu. Dipakein pewangi sama pelembut biasanya. Nggih. Tadi gini Bu ya, kalau sudah tahallul kita, ini sudah halal semuanya Bu. Atau kita sebelum niat itu masih boleh semuanya. Bagi laki-laki, satu, tidak boleh memakai pakaian yang dijahit. Itu yang dipakai yang membentuk lekuk tubuh. Baju, kemudian celana. Ya. Kalau itu bukan dipakai untuk tubuh, sampean pakai ikat pinggang apa nanti Pak? Yang hijau itu kan? Lihat di sampingnya itu ada jahitannya enggak? Ada. Masuk dijahit apa enggak itu? Enggak. Tapi boleh dipakai sebab bukan pakaian utama kita itu. Gitu ya. Kemudian tas. Tas nanti kan sampean dapat 3. Tas untuk bagasi, tas untuk kabin pesawat, sama tas cangklong itu, tas dokumen. Tas dokumen dipakai kemana-mana enggak Pak? Dipakai. Walaupun tawaf dipakai. Walaupun sampean sudah niat dipakai. Ada jahitannya enggak itu Pak? Dijahit. Ya, kan dijahit itu Pak. Ya. Tapi bukan pakaian utama kita, dan itu boleh. Okay. Bagi ibu-ibu, menutup telapak tangan. Kaos tangan yang biasa dipakai sudah ada ya, yang hanya nutup atasnya tok, okay?
Atasnya, kalau atasnya ini wajib, tapi kalau telapak tangannya ini ketika haji, jadi jangan pakai kaos tangan yang tutup depan belakang, itu tidak boleh. Oke. Kaitannya dengan wangi-wangian tadi, oke. Kalau baju itu, pewangi itu hilang setelah kita pakai, oke. Pewangi pelembut itu paling lama 1 jam. Setelah itu hilang wanginya tuh, balik asal lagi. Kalau sudah hilang wanginya, sudah nggak pakai wangi-wangian lagi, itu namanya. Oke. Kalau seandainya masih wangi, jangan dilepas sampai wanginya hilang. Setelah wanginya hilang, sampai wudhu boleh dilepas, kemudian nanti dipakai lagi asal sudah nggak wangi. Sebab apa? Wanginya sebelum kita niat. Dan yang boleh dipakai wangi-wangian itu hanya badan kita, bukan baju yang dipakai. Betul nggih? Nggih, baik. Lanjut Mas. Sampai jam azan. Hah? Rasa kesel. Ini lampu hijaunya Bu Jumat enggak begitu jelas ini ya. Tadi itu. Ini juga sama, saya ingatkan tadi yang di depan itu nggih. Jangan sampai timbul sedikit pun sikap kesombongan dalam hati kita. Balasannya saat itu juga. Sama ketika saya sa'i dulu Bu, dengan teman saya yang begitu agak lambat ini. Waktu tawaf selesai, saya sudah ada niatan. Sa'i gak mungkin hilanglah kan di sana nanti selesainya. Pokoknya nanti ini saya tinggal. Ada niatan saya untuk meninggalkan teman saya ini. Mulai kita masuk sa'i, ya, mulai kita masuk ke Bukit Sofa menghadap kiblat, kemudian Bismillahi Allahu Akbar kita jalan, ya, Inna Sofa wal Marwata min sya'air, kita baca itu, kemudian sudah ada niatan saya, Ustaz tinggal di belakang saya, pembeanku ya ketemu nang kono. Saya tinggal Bu, saya cepetin jalan saya memang. Dilalah sebelum sampai di sana, dia di depan saya. Coba bayangkan Pak, saat itu juga dibalas. Baliknya juga begitu. Saya sudah seakan-akan saya itu sudah di depan, sudah meninggalkan dia jauh, tapi ketika mau sampai di sofa, dia sudah di depan saya. Malah tanya, "Nang dia Pakmu?" Loh, kan aneh. Malah dia yang menanyakan saya. Yang ketiga gak wani aku. Kualat sudah. Ya, jadi begitu Pak ya. Jangan sedikit pun kita ini tumbuh kesombongan dalam hati kita. Walaupun itu sesuatu yang memang kita sudah paham. Sampean misalnya ke pondokan haji ya kan, sampai ke masjid itu sudah biasa lewat situ dan sudah hafal. Walaupun sudah hafal, jangan menunjukkan kesombongan. Wes kene ambek aku ae gampang. Hilang sampean Bu. Betul, dan ini banyak kejadian. Ya, banyak kejadian. Jadi mohon ketika haji itu nanti tanamkan niat baik kita, sedikit pun jangan ditambah. Walaupun sampean isok, walaupun sampean, tapi kalau sudah ada niatan untuk sombong, insya Allah saat itu juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah itu sa'i. Satu, didahului dengan tawaf. Tidak ada tawaf sunnah tadi ya. Sudah selesai Mas, langsung tahallul. Nah ini dia. Insya Allah nanti kan hajinya tamattu. Betul Bang? Tamattu itu apa? Melaksanakan, setelah itu menunggu pelaksanaan ibadah haji. Sebab Anda melaksanakan haji tamattu, tidak ada yang namanya tawaf kudum. Apa tawaf kudum itu? Tawaf selamat datang. Nggak ada Pak. Ya. Kenapa? Sebab Anda melakukan kegiatan tawaf, tapi tawafnya bukan tawaf kudum. Sebab Anda sedang melaksanakan ibadah ibadah masuk di situ nanti ibadahnya. Baik. Tahallul. Tahallul ini asal katanya halal. Jadi apa tadi yang tidak dibolehkan itu Bu ya? Satu, ketika sudah niat pakai baju yang dijahit, menutup kepala yang langsung. Ya, kepala tapi yang langsung, Mbak. Topi, kopiah, helm mungkin ya. Haji helman iya apa? Payung, kan nggak langsung. Yang nempel langsung di, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan
Langsung tidak langsung, asal itu menutupi kepala kita, itu membatalkan. Ini pendapat yang dikemukakan oleh kelompok Syiah. Sehingga nanti sampean melihat ada jemaah itu yang kalaupun pakai base, atapnya ini dibuka. Kenapa? Itu menutup kepala katanya, Pak. Menutup kepala. Jadi ngiyup itu menutup kepala. Bahkan tidak dibolehkan itu. Kapelo dibuka. Sampai tahu panasnya kayak apa. Insya Allah tahun ini nanti wukufnya tanggal 9 Juli, Bu. 9 Juli. Insya Allah, insya Allah 9 Juli. Itu sama dengan saya ketika tahun 92 melaksanakan haji, Bu. Pas tanggalnya 9 Juli kita wukuf. Pagi jam 6 itu saya lihat, pagi jam 6 suhu itu 49, Bu. Pagi itu padahal. Jadi ketika wukuf di Arafah itu kan ada Pak petunjuk suhu itu. Jam 6 saya lihat 49. Sebab pada waktu itu saya keliling, Pak. Saya sebagai panitia pemilu 92 haji itu pas pelaksanaan pemilu pada waktu itu. Jadi saya ikut jadi anggota KPPS di situ. Yo haji, yo tadi pemilu, yo ngitung iki wis sembuh. Baik. Tahallul asal katanya halal. Maksudnya menghalalkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Sebab segala sesuatu itu ada damnya, Pak. Ya, ada dendanya. Ya. Pakai pakaian jahit ibu menutup muka tidak boleh, menutup telapak tangan tidak boleh. Ya kan? Ketika Anda itu sudah tahallul, selesai melaksanakan sa'i, ya, selesai melaksanakan sa'i sampai yang ketujuh selesai, kemudian Anda itu tahallul. Tahallul itu ada tandanya, minimal memotong sebagian kecil rambut kita ini. Kalau tamattu nggak usah digundul semuanya, Pak. Nanti hajinya kehabisan sampean. Mendingan sedikit saja. Kalau mau gundul nanti setelah haji. Itu ya. Bagi yang sudah tahallul, boleh dia mentahallulkan yang lain. Dan saya himbau Bapak dan Ibu sekalian, disempatkan untuk membawa gunting. Kalau tidak membawa gunting, nanti di sana ada yang bantu, Bu. Tapi setelah sampai dibantu, dia minta uang. Lebih baik bapak-bapaknya yang bawa gunting, bapak-bapak tahallul dulu, dia harus dipotong dewe, Pak. Setelah itu, yang sudah tahallul ini bisa mentahallulkan yang lain, bisa memotong temannya. Temannya jaluk tolong, boleh. Yang nggak boleh itu dia belum tahallul, malah sudah mentahallulkan yang lain, itu nggak boleh. Jadi tetap tahallulnya itu adalah yang sudah tahallul, yang bisa membantu adalah yang sudah melaksanakan tahallul. Betul ya? Baik. Ada yang ditanyakan? Dapat dilakukan setelah langsung di Bukit Marwais itu, nggak usah nunggu lama, langsung tahallul. Atau kalau nggak bawa gunting pulang aja sampai di pondokan nanti tahallul boleh. Tapi lebih cepat, lebih baik supaya sampean bisa santai, gitu ya. Monggo. Misalnya kita melakukan pelanggaran. Nggih. Damnya itu kan saya tiba-tiba ingat bahwa kita melakukan sebuah pelanggaran. Damnya itu langsung dibayarkan atau tunggu setelah selesai atau bagaimana? Boleh langsung, boleh setelah selesai. Coba ke atas ke masalah dam, Mas. Coba. Lagi. Nah, coba apa saja itu? Dam haji 1 sampai 7 apa, Mas, di atasnya, Mas? 1 sampai 7 lagi. Nah, ini 1 sampai 7. Memakai pakaian yang jahit, menutup kepala, menutup wajah bagi jemaah haji wanita, menutup telapak tangan bagi jemaah haji wanita, memakai wangi-wangian, memotong kuku, memotong atau mencabut rambut kita ini nggak boleh. 1 sampai 7. Lihat, Mas, ininya apa? Damnya. Kalau sampai melakukan itu, lagi, satu lagi. Nah, 1 sampai 7 itu bisa memilih damnya. Damnya bisa memilih. Tapi insya Allah bisa ya dicegah. Maksudnya nggak melakukan itulah. Sehingga nggak banyak dam yang kita
yang diwajibkan kepada kita. Bisa memilih ini, Bu. Bisa menyembelih kambing, bisa ngasih makan 6 orang miskin, bisa puasa 3 kali. Itu damnya, boleh memilih ini. Kemudian ke atas lagi, Mas. Yang 8 sudah membunuh binatang. Ah, ini tidak boleh nih, Pak. 9 ini apa meneh iki? Iki cek 6 meneh iki. Mencabut, memotong tumbuh-tumbuhan, melangsungkan akad nikah, menikahkan, mengucapkan kata-kata yang enggak senonoh, melakukan maksiat. Lanjut, damnya apa, Mas? 8 tadi apa? Membunuh binatang ini ya. Ini wajib untuk apa? Kalau seandainya membunuh kambing ya wajib sampai mengganti dengan kambingnya. Yang 9, Mas, tadi apa yang 9 itu? Wah, ini jangan sampai, Pak ya. Ke bawah. 9 tadi kan senggama ya. Senggama itu melakukan hubungan suami maka damnya adalah dengan memotong 1 unta dan hajinya wajib diulang sebab hajinya batal. Kapan meneh sampean ngulang iki ya? Kecuali kalau sudah melakukan tahallul awal. Wah, ini cek kebelete kaya ade, Pak. Maka hajinya tetap sah dan damnya adalah memotong satu unta. Terus ojo cedok-cedok dhisik lah Mbak Ibu kalau sudah sampai tahallul betul-betul. Baik, lanjut Mas. Lanjut saniki ke selesai tahallul, kita saat ini persiapan untuk melaksanakan wukuf. Itu nggih. Sampai kita nunggu sampai tanggal 8 nanti, kita itu nanti usahakan dimanfaatkan mumpung ada di sana itu waktu.